Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh adik-adik sebelum memulai ibadah sekolah minggu. Hal tersebut adalah: yang pertama, pilihlah jam ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Persiapkanlah diri adik-adik sebelum beribadah, seperti mandi, berpakaian rapi, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan buku dan alat tulis, serta gadget atau HP yang akan adik-adik gunakan. Yang ketiga, ikutilah ibadah dengan sikap yang sungguh-sungguh seperti duduk dengan sopan. Dan ikuti juga instruksi dari kakak yang memimpin pujian ataupun cerita. Yang keempat, adik-adik diharapkan tidak makan, bermain, ataupun berbaring saat ibadah sekolah minggu. Dan yang terakhir, adik-adik juga dapat mengajak atau meminta bantuan papa dan mama untuk membimbing adik-adik dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, itulah beberapa hal yang perlu diketahui. Selamat beribadah dan selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semuanya yang di rumah dan kakak-kakak sekolah minggu. Shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa. Yuk adik-adik semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini. Tuhan bangunkan kami dari tidur kami dan Tuhan masih berikan sukacita yang luar biasa buat kami. Tuhan, kami adalah anak-anak sekolah minggu, walaupun kami masih di rumah, kami selalu setia untuk mau beribadah. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini, agar ibadah kami ini sempurna. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan bernyanyi ya. Semangat! Ayo, ikutin kata-kata ya. Pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan gerakan tubuh kita biar mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Bapak Abraham. Ayo adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita berdoa terlebih dahulu. Satukan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hingga pada pertengahan ibadah ini Kau masih menyertai kami.
Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman yang Kau sampaikan, kiranya melalui kakak sekolah minggu, kiranya Engkau yang memberikan hati pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan tidak hanya mendengarkan, namun kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji, termuliakan nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah sudah menyediakan Alkitabnya? Nah, kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kakak membacakannya untuk kita semua, dan adik-adik sekolah minggu mengikuti dalam hati ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau bertanya nih, siapa di sini yang ingin diberkati oleh Tuhan? Pastinya semua adik-adik sekolah minggu ingin diberkati hidupnya setiap harinya oleh Tuhan. Nah, dari kisah Abram pada ayat ini, Tuhan memanggil Abram menjadi mengikuti perintah Tuhan. Dan kemudian jika Abram ingin menerima perintah Tuhan itu, Tuhan juga menjanjikan ia sebuah berkat. Seperti kita lihat pada ayat 2, seperti apa kesediaan Abram mengikuti perintah Tuhan itu. Seperti kita lihat pada ayat pertama, Tuhan mengatakan, pergilah dari negerimu ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Dari sini Tuhan ingin Abram meninggalkan negeri asalnya yang ialah kota Ur Kasdim, di mana kota itu dikenal dengan kota kafir, dengan berbagai banyak penyembahan berhala. Di situ Tuhan ingin Abram meninggalkan seluruh yang ia miliki, segala sesuatunya. Seperti apa itu? Kota kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah orang tuanya, pergi jauh dari situ dan memulai kehidupan yang baru. Nah, adik-adik, bila ini terjadi pada adik-adik sekolah minggu, di saat misalnya kita sedang nyaman-nyamannya, sedang enak-enaknya menjalani kehidupan kita bersama dengan orang tua serta saudara-saudara, namun kita ditawarkan oleh Tuhan untuk mengikuti perintah Tuhan seperti Abraham, dipanggil oleh Tuhan, dan kita harus meninggalkan semua yang kita punya. Apakah adik-adik sekolah minggu mau? Pastinya adik-adik sekolah minggu memiliki rasa dilema ya, adik-adik bimbang, serta mungkin berpikir sangat panjang. Nah, begitu juga dengan Abram. Abram diperhadapkan dengan pilihan antara ia ingin pergi atau dia tetap tinggal di negerinya itu bersama saudaranya. Namun, Abraham pada akhirnya mengambil keputusan yang baik dengan cara ia mau menerima perintah Tuhan itu. Dengan kesediaan hatinya ingin mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan seperti apa? Tadi pada ayat 1, ia pergi dari kota asalnya dan ia keluar dari situ ke kota yang lain yang
belum tentu pasti. Namun dengan iman kepercayaannya, dengan ketaatan yang dia miliki kepada Tuhan, dia mau melakukannya. Nah, adik-adik, setelah ia mengikuti perintah Tuhan, seperti kita lihat pada ayat yang kedua selanjutnya, Tuhan menjanjikan ia sebuah berkat dengan membuatnya menjadi bangsa yang besar dan namanya dimasyurkan. Seperti apa namanya dimasyurkan? Seperti yang kita lihat, Abram itu adalah Abraham, di mana ia di saat dipanggil oleh Tuhan namanya masyur, bukan lagi menjadi Abram. Pada umurnya yang ke-90 namanya diganti oleh Tuhan menjadi Abraham, yang dimana artinya bapa orang percaya. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia mengikuti perintah Tuhan, di situ namanya diganti menjadi Abraham. Nah, dari sini adik-adik, dari kisah Abraham ini, Tuhan bermaksud ingin Abram meninggalkan kehidupan lamanya dan menjalani hidupnya dengan cara yang baru, dengan mengandalkan kepercayaan pada pimpinan dan tuntutan Tuhan dan berjalan dengan iman. Seperti apa berjalan dengan iman adik-adik? Pertama, berani mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan iman percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu ada di sisi kita. Kemudian yang kedua, bergantung kepada pimpinan Tuhan. Itu berarti harus mendengarkan, harus dengar-dengar firman Tuhan, harus setia dan taat kepada firman Tuhan. Di sini bukan hanya kepada Abram, di sini juga kepada adik-adik juga. Melalui kisah Abram ini, Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu mengikuti perintah Tuhan dan selalu mendengar, mempercayai akan janji yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu sebuah berkat, ya. Dan dari situ, seperti halnya juga semisal pada seorang anak yang buta ya sejak lahir, di mana dia ingin belajar berjalan, di situ ia berani untuk belajar berjalan karena tekadnya yang kuat juga. Ia percaya bahwa orang tuanya selalu ada di sampingnya untuk menuntun dia dengan penuh kasih sayang, sehingga sekalipun ia tidak tahu kemana arah tujuannya, namun ia percaya bahwa orang tuanya selalu ada di sisinya dan tidak akan mencelakakannya. Seperti juga itu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak akan mencelakakan kita kalau kita ingin mengikuti perintah Tuhan. Nah, di saat kita sudah menerima panggilan Tuhan, menerima berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, seperti halnya Abram, Tuhan ingin berkat itu tidak hanya kepada kita saja, namun kita juga harus menjadi berkat kepada orang lain, saluran berkat kepada orang lain, agar semuanya menerima berkat dari Tuhan. Seperti yang pada ayat ketiga, semuanya akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya adik-adik, seperti apa berkat Tuhan itu yang kita berikan yang kita akan terima dan kita akan salurkan kepada orang-orang sekitar kita? Dengan cara menuruti perintah orang tua. Karena orang tua pengganti Tuhan di surga, orang tua yang ada di dunia. Dan kemudian yang kedua, menolong sesama, tidak sombong, tidak egois, dan banyak hal lainnya. Dan yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman. Kemudian kita harus selalu rajin berdoa setiap pagi dan malam. Kita harus selalu bersyukur, mengucap syukur akan kehidupan yang kita hidupi sekarang ini. Kemudian kita harus membaca firman Tuhan setiap harinya. Jika adik-adik ingin mendapatkan berkat Tuhan, adik-adik ingin diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman. Marilah kita seperti Abram, ya, seperti Abram yang mengikuti perintah Tuhan, yang selalu setia dan taat dan percaya akan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ya adik-adik, kiranya firman ini menjadi bekal
buat adik-adik, agar adik-adik selalu taat akan firman Tuhan. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan karena ibadah kami, karena firman Tuhan telah kami dengar. Kiranya firman ini dapat menjadi bekal kami agar kami dapat selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu agar tetap seperti Abram yang percaya kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, dan taat di setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami dalam melakukan setiap aktivitas kami. Inilah doa anak-Mu Tuhan, terpuji termuliakan nama-Mu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9. Kakak ulangi, 1 Petrus 3 ayat 9. Kita sama-sama membacakannya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian ayat hafalan kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengarkan ayat hafalan. Nah, sekarang kita mendengarkan warta ya adik-adik. Warta kita minggu ini, coba Kak Rugu mau tanya, siapa yang berulang tahun? Pastinya banyak ya, 2 minggu ini atau 1 minggu ini yang berulang tahun. Kakak-kakak guru sekolah minggu berserta seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semuanya. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kedua, pastinya adik-adik setiap minggu menyerahkan persembahannya adik-adik. Jangan lupa minta uangnya sama mama dan papa. Kemudian uangnya dikemanain setelah minta sama papa dan mama? Diserahkan ke sintua week masing-masing. Adik-adik pastinya nggak tahu siapa sih sintua kami. Nah, adik-adik boleh bertanya sama mama dan papa. Adik-adik bilang sama mama dan papa, Mama, Papa, ini persembahanku. Jangan lupa kasih ke gereja lewat sintua week kita masing-masing. Terima kasih adik-adik. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita bernyanyi dulu dan kita persiapkan persembahan kita. Ayo kita bernyanyi, berilah yang baik. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau telah menyertai ibadah kami walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, apa yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, firman yang kami dengar, semangat kami dapat berguna untuk memuji muliakan nama-Mu.
Kiranya Tuhan, firman-Mu juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibadah ini telah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji, termuliakan nama-Mu. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.